Oke, hai semuanya. Selamat siang di waktu Tembalang, ya, Semarang. Saya menyampaikan bahwa mungkin banyak yang komen tentang kuliah online susah dan sebagainya, khususnya mahasiswa, dan juga mereka tidak pernah melihat sebenarnya dari sisi daripada dosennya gitu ya. Selalu komen. Nah, saya tidak mau komen, saya tidak mau ngeluh, karena saya bersyukur banget di kuliah online ini saya merasa juga menikmati dan juga ya bisa, karena sebelumnya juga dulu waktu di Taiwan, waktu sekolah udah ada pengalaman kuliah online, jadi terbiasa juga. Dan sekarang juga ngajar di UT walaupun sedikit berbeda, itu rasanya berbeda. Ini ada sesuatu yang udah biasa gitu ya. Tapi saya nggak mau bahas ke sana, tapi apa yang harus minimal dipersiapkan dosen biar mahasiswa juga tahu nih persiapan dosen ekstra kalau misalnya harus di rumah gitu ya. Nah, yang pertama, ini nggak apa-apa ya sambil saya pasang musiknya Om Didi Kempot biar nggak krik-krik banget gitu ya. Saya nggak jago editing soalnya, saya nggak bisa ngedit video, jadi biar nggak krik-krik dan agak sedikit bisa menikmati, seenggaknya walaupun nggak omongan saya, lagunya Om Didi Kempot teman-teman bisa nikmati gitu ya. Nah, yang pertama harus disiapkan adalah laptop. Bahwa laptop ini adalah satu yang paling utama yang perlu dipersiapkan. Jadi yang kedua setelah laptop itu adalah lampu. Teman-teman bisa bayangkan, karena untuk menjaga bahwa mahasiswa itu di rumah dan dosen itulah menjadi pusat perhatian dari seluruh mahasiswa. Jadi karena lampu kosa ini pengen ganti kemarin begitu udah mau diputuskan wajib kuliah online, karena memang agak terangnya cukup tapi masih kurang terang. Mungkin karena laptop saya juga kurang ini kali ya, kurang canggih, jadi dia itu nggak menangkap muka saya itu secara terlalu terang gitu ya. Jadi saya itu support pakai dua lampu nih, disponsor oleh teman saya Yogi, teman kos. Sama yang kedua lampu ini, lampu akuarium ikan gue di kampus FISIP. Jadi dengan saya bawa pulang demi mahasiswa gue bisa lihat muka gue dengan terang di kamera pada saat kuliah online atau uji sidang dan sebagainya, ikan gue harus gelap-gelapan di FISIP sana karena di akuariumnya nggak ada lagi lampunya. Nah, next, yang ketiga itulah yang wajib adalah kacamata. Teman-teman bisa bayangin bahwa kuliah online ini bisa panjang banget, maksudnya kayak panjang banget karena kan semuanya depan komputer. Jadi bayangkan ngajar, nguji dan sebagainya, belum lagi kita ngerjain tugas individu dan sebagainya sebagai dosen, tetap harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi di tengah kasus COVID yang lagi ada seperti ini. Lagi iklan bos, lagi ceras. And then selanjutnya itu adalah yang harus ada itu adalah nih, handuk kecil. Kenapa handuk kecil? Karena panas banget sobat. Ini depan kamera disorot, depan ini wah panas banget sobat. Dan selanjutnya adalah yang kelima adalah sisir. Karena apapun ceritanya kita harus sisir-sisir. Bisa ada mungkin sedikit menghilang dulu dari kamera, sisir masuk lagi kamera gitu ya. Ya kalau misalnya anggapannya rambutnya udah rusak atau apa gitu ya, karena apapun ceritanya kita itu menjadi sorotan, ya harus tetap tampil maksimal walaupun itu dari kos, jadi harus tetap looking good gitu ya. Selanjutnya adalah ada kipas angin yang memang membantu bukan cuma mendinginkan saya, tapi juga mendinginkan bukan cuma mendinginkan hati gitu ya, tapi juga mendinginkan laptop gitu ya. Bercanda. Jadi mendingan laptop, karena bisa bayangkan jam 6:30 itu bisa sampai malam, sampai mau tidur lagi laptopnya bisa on terus gitu ya. Jadi kadang makan siang itu sengaja saya matikan full. Di saat tertentu saya coba selalu di saat misalnya dia itu bisa dimatikan, ya matikan aja gitu ya. Jadi saya bisa biar bisa nggak meledak gitu kan, saya takut juga sih nggak meledak serius. Selanjutnya adalah minum. Ini selalu ada biar nggak cuma infus tapi juga memang harus banyak minum ya, karena panas dan sebagainya, dan juga karena kita di kamar nggak banyak minum tapi dehidrasi, jadi itu wajib dijaga baik-baik. Selanjutnya juga yang harus ada itu nih
Saya bersyukur banget saat itu ngekos di Baskoro dan itu dekat dengan Burjo. Parah sumpah. Thank you Mas Hadi, Mas Burjo yang ada di samping kos kita. Kenapa saya makasih banget? Karena dia juga mau nganterin, bukan berarti males gitu ya. Kemarin padat banget jadwalnya. Jam 7 ngajar, jam 9.30 lanjut lagi bimbing skripsi bimbingan saya, Mas Bimo dan kawan-kawan. Habis itu jam 11 lanjut lagi nguji skripsi mahasiswa Theodora. Nah, jam 1 lanjut lagi nguji sidang pacarnya Laepati. Apa nama pacarnya itu? Mbak Mia. Nah, jam 3 lanjut lagi nguji sidang magang untuk Faisal dan Mbak Anissa. Nah, jam 4 ngajar lagi marketing. Kapan makan? Nah, makanya kadang sebentar WA dulu, nanti sambil ke bawah sambil makan gitu ya. Sebelum live gitu ya, makan sambil minum gitu ya. Ya minum nanti gitu ya. Nah, sebetulnya itu kalau pas lagi Senin kemarin ya padat ya. Jadi Senin itu memang benar-benar produktif banget serius. Selasa juga tetap tadi ngajar, tetap ngerjain tugas. Jadi tetap menikmati sebenarnya. Selanjutnya itu saya menyarankan ke teman-teman kita harus kerjasama dengan pemerintah. Oh, satu lagi yang tersisa. 2 hari lalu saya itu sengaja download PUBG karena apapun ceritanya kita harus tetap bahagia walaupun di tengah self quarantine atau juga kita mengurung diri sendiri dulu, memisahkan dari orang-orang banyak, dari kerumunan orang banyak. Kita itu harus tetap bahagia, cari hiburan-hiburan yang kita bisa. Jadi 2 hari yang lalu saya mencoba untuk mendownload PUBG untuk bisa main-main lah. Makasih untuk namanya lupa saya juga, Abdiel ya. Jadi dia bantu saya untuk ngajarin PUBG ya, mungkin di sela-sela ini break atau apa gitu bisa menghibur diri lah gitu ya. Di samping ya ngobrol dengan teman-teman kos, kebetulan sini asik-asik semua teman-temannya. Dan selanjutnya adalah sama menyarankan untuk closing dari video ini bahwa mahasiswa dan dosen itu memang harus kerjasama ya. Bahwa dosen juga harus mengerti mahasiswanya dari sisi kuota, karena tidak semua kos punya internet, dan juga kita juga mahasiswa juga harus paham gitu ya begitu udah jalankan kuliah. Karena banyak juga beberapa mahasiswa yang sebenarnya mereka itu online laptopnya, tapi mereka ditinggal tidur. Nah, makanya saya punya satu cara ampuh pada saat online berlangsung. Mau saya tiba-tiba di tengah presentasi saya tanya tuh acak. Jadi mahasiswanya kalau misalnya tidur kaget tau. Nah, beberapa misalnya yang lagi nge-push ring, tapi laptopnya hidup, tapi dia sambil nge-push ring gitu ya, rank gitu ya. Mau gimana? Nge-push rank, bukan ring ya. Jadi kalau misalnya itu, ya mau gimana coba? Mereka itu ya harus saling aware gitu, harus saling memperhatikan, saling ini gitu ya. Bukan berarti ketika misalnya kamu bisa tidak terlihat dengan kasat mata, maksudnya dengan mata gitu ya, secara langsung melihat kamu physically seperti di kelas, kamu itu bisa suka hati. Jangan seperti itu. Kita harus kerjasama gitu ya. Mau sebagai dosen kita juga memberikan, tetap berusaha gitu ya. Dosen itu nggak gampang loh maksudnya, apalagi beberapa yang mungkin harus berusaha keras belajar bagaimana dia menyampaikan pelajaran itu ke kalian tanpa dengan online yang mungkin nggak ada juga pengalaman sebelumnya, harus belajar di tengah kemarin lagi udah mulai corona merebak gitu ya, tapi bagaimana memberanikan diri untuk belajar, dan akhirnya liburan kemarin udah pada di rumah masing-masing dan sebagainya gitu. Jadi maksud saya bagaimana kita harus saling kerjasama. Dan yang terakhir dari saya adalah kita harus menjaga diri kita masing-masing. Bagaimana teman-teman juga harus tetap di rumah. Yang udah terlanjur pulang kampung ya udah stay di sana. Yang belum tetap menjadi kos. Bahwa bagaimana kita membantu pemerintah juga mengurangi penyebaran dari virus corona. Jadi harapan saya juga teman-teman juga tetap sehat dan tetap bahagia di tengah virus corona dan semoga badai berlalu gitu ya. Nah saya juga pengen bisa ke kampus balik segera dan juga bertemu dengan teman-teman semua mahasiswa dan sebagainya. Dan yang terpenting itu adalah saya lupa tadi satu sebelum saya tutup, ini adalah headphone atau juga headset. Ini tadi saya belum sampaikan, penting banget karena kadang-kadang untuk menghindari suara-suara yang dari luar
bisa masuk ke laptop itu bisa didengar orang lain, jadi orang bisa nggak terlalu bising. Apalagi terutama teman-teman kos saya di sini suka banget ngucapin kata-kata mutiara gitu, biasa anak muda ya kan, jadi mereka itu suka kadang-kadang ngucapin kata-kata mutiara dan sebagainya. Tapi kan nggak elok kalau kalian dengar ya kan, semua keluarlah ya, biasa selagi masih muda ya nggak apa-apa ya kan, namanya juga proses pendewasaan. Jadi itu aja dari saya, tetap sehat, tetap bahagia, bahwa harus saling mendukung dari dosen, mahasiswa, bagaimana kita menjaga dan tetap menjaga kita itu jangan menghindari keramaian dan sebagainya, karena itu salah satu tanggung jawab kita kepada diri sendiri, kepada keluarga dan pemerintah. Salam sehat, bye bye.